Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astrid Indriana Hapsari, NIM H04219004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi TSS dan TDS. Apa itu TSS dan TDS? TSS adalah Total Suspended Solid dan TDS adalah Total Dissolved Solid. TSS adalah padatan yang ada dalam larutan, baik berupa zat organik maupun anorganik. Sedangkan TDS adalah padatan yang ada dalam larutan namun tidak dapat terlarut, yang menyebabkan padatan itu menjadi keruh dalam larutan dan tidak dapat langsung mengendap dalam larutan itu sendiri. TSS terdiri dari partikel yang berat dan ukurannya bila dibandingkan dengan sedimen itu lebih kecil, yang termasuk dalam zat padat tersuspensi adalah tanah liat, logam oksidasi, jamur, ganggang, dan bakteri. Zat padat tersuspensi adalah tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia yang bersifat heterogen dan dapat menghalangi kemampuan zat organik di suatu perairan dan berfungsi sebagai pembentuk endapan yang paling awal. Partikel koloid merupakan partikel yang dapat menimbulkan kekeruhan pada suatu larutan yang disebabkan oleh penyimpangan sinar matahari yang masuk dalam suspensi tersebut. Larutan dapat dikatakan keruh jika terjadi pengendapan dari suatu senyawa kimia. Penyebab terbentuknya TSS adalah bahan anorganik berupa senyawa kimia yang dijumpai di perairan, seperti pembuangan yang berasal dari rumah tangga, seperti sabun dan deterjen. Zat padat tersuspensi dapat dikatakan mempunyai sifat organik maupun inorganik. Jumlah padatan tersuspensi dapat dihitung menggunakan gravimetri. Padatan tersuspensi akan mengurangi penetrasi sinar matahari ke dalam suatu perairan itu sendiri, sehingga akan mempengaruhi regenerasi dari oksigen serta fotosintesis itu sendiri. Material tersuspensi mempunyai efek yang kurang baik terhadap badan air, karena dapat menyebabkan menurunkan kejernihan air itu sendiri dan dapat mempengaruhi kemampuan ikan untuk melihat bahan makanan untuk mereka, dan menghalangi atau tersumbatnya insang ikan itu sendiri, sehingga nantinya akan menyebabkan telur ikan yang ada di perairan itu sendiri tidak berkembang. Ketika suspended itu sendiri mengendap, akan mengurangi atau menimbulkan pendangkalan pada perairan itu sendiri, sehingga memerlukan pengerukan yang ada dalam perairan itu sendiri. Kandungan TSS di badan air sering menunjukkan konsentrasi yang lebih tinggi pada bakteri, nutrien, pestisida, dan logam dalam air.
Pada kualitas air laut dapat ditentukan oleh tingkat kekeruhan air laut yang berasal dari kandungan sedimen yang dibawa oleh air sungai menuju laut. Selain itu, salinitas juga dapat mempengaruhi dari kejernihan air yang ada di laut. Bahan organik merupakan bahan yang berasal dari jaringan hewan dan tumbuhan pada berbagai proses dekomposisi, berupa sisa tanaman dan hewan yang terdapat di sedimen atau perairan dan mengalami perombakan secara terus-menerus. Bagian dari penyedia unsur utama ini yaitu nitrogen, fosfat, sulfur bagi perairan laut. Bahan anorganik adalah senyawa yang berasal dari sumber daya alam mineral dengan mempunyai karakteristik yaitu tidak mudah terbakar, strukturnya sederhana, dan tidak semua bahan atau senyawa organik ini mempunyai senyawa karbon. Selanjutnya BOD atau yang dapat disebut dengan biological oxygen demand. Jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menghasilkan senyawa organik pada kondisi aerobik. Bila BOD tinggi, maka oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme pun juga tinggi. Sehingga BOD yang terkandung dalam perairan itu sendiri sedikit. Sedangkan bila BOD itu rendah, maka oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme sendiri itu juga rendah. Maka BOD yang terdapat dalam perairan itu sendiri masih tinggi. Selanjutnya COD atau yang disebut chemical oxygen demand. Jumlah senyawa organik dalam air yang setara dengan ketersediaan jumlah oksigen untuk mengoksidasi senyawa organik. Namun, COD lebih dominan bila dibandingkan dengan BOD. Kenapa? Karena senyawa yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme selanjutnya akan dapat diuraikan oleh senyawa kimia atau dengan proses kimiawi. Yang terakhir adalah DO atau yang dapat disebut dengan disolved oksigen. Merupakan banyaknya oksigen yang terkandung dalam air. Oksigen terlarut merupakan parameter menentukan kualitas air dalam perairan itu sendiri. Nilai DO yang tinggi merupakan tingkat pencemaran yang rendah, dan begitu juga sebaliknya. Oksigen terlarut dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam air sebagai sumber oksigen yang dibutuhkan untuk hidup mereka. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.